Halo semuanya, di UGF3C episode 7, Ultraman Hikari termasuk salah satu yang ikut ke misi penyelamatan Julian. Perannya pun sangat penting, dia yang berkomunikasi dengan Sora dari jarak jauh dan akhirnya mengungkap tujuan Tartarus ingin merebut negeri cahaya, yaitu Eldora Tower di planet mereka memancarkan energi yang sangat besar hingga bisa membahayakan para Absolutian. Sesampainya di Absurd Press, Hikari juga bertemu dengan Ultraman Trigear yang dulunya adalah bawahannya di Biro Teknologi Sains Luar Angkasa di Negeri Cahaya. Seperti yang kita tahu, kalau mereka berdua ini sama-sama pernah ditelan kegelapan ya, di mana Trigear pun menyaksikan sendiri Hikari yang marah mendapatkan armor Arp Gear dan ingin balas dendam pada Bogal. Sedangkan Trigear akhirnya bergabung dengan Tartarus ke pasukan Absolutian sampai dia bertemu Hikari lagi di Absurd Press. Hikari pun agak kaget ya kalau Trigear sampai-sampai gabung dengan Absolutian. Dijawab Trigear kalau Hikari sendiri dulunya pernah sesat juga buat balas dendam. Karena itu, Hikari akhirnya menggunakan Arp Gear yang dulu dipakainya saat balas dendam pada Bogal yang lebih dikenal dengan nama Hunter Knight Tsurugi, atau armor yang awalnya memang digunakan Hikari untuk balas dendam. Sempat dipertanyakan kenapa Hikari bisa menggunakan armor ini lagi ya, yang harusnya udah hancur pas ngelawan Emperor Seijin di series Ultraman Mebius. Lalu sebenarnya dari mana Hikari mendapat kekuatan ini? Ya, teman-teman yang udah nonton Ultraman Hikari Saga pastinya udah tahu kalau Hikari mendapatkan Arp Gear dari planet Arp, di mana jiwa dari para penghuni Arp yang merasukinya. Hikari sendiri sangat mencintai planet Arp dan bahkan ingin tinggal di sana. Gak heran, setelah kehidupan di sana dihancurin Bogal, dia benar-benar marah dan ingin balas dendam dengan Arp Gear yang digunakannya. Arp sendiri adalah salah satu planet paling damai dan indah di alam semesta, hingga suatu hari Hikari memutuskan untuk pergi ke sana. Penduduknya pun menyambut Hikari yang waktu itu tidak percaya diri karena dia bukan anggota dari Utsukebita ya. Sebagai ilmuwan pun, Hikari sering gagal karena temuannya ada yang salah digunakan. Saat itulah Hikari yang jatuh cinta dengan Arp ingin tinggal di sana. Namun Arp melarangnya karena ada ramalan bahwa suatu hari planet itu akan diserang seorang alien. Hingga seorang pahlawan dengan zirah cahaya akan datang dari harapan. Hikari yang mendengar itu pun berusaha menjadi pahlawan yang dimaksud. Ia pun pergi ke tempat Ultraman King berada untuk meminta kekuatan yang bisa membantunya melindungi Arp. Di sana, Hikaru bertemu sesosok misterius yang ingin menguji Hikari apakah dia pantas menerima kekuatan itu dengan menyuruhnya menghilangkan sebuah badai. Dan ternyata Hikari berhasil. Dia pun bertemu dengan Ultraman King yang memberikannya Night Burst. Hikari pun kembali ke planet Arp, namun sayangnya Bogal sudah memulai penyerangannya dan menghabisi banyak Arp yang terus saja membuat Hikari marah. Meski sudah diperingati King agar tidak menggunakan kekuatan barunya karena hatinya sedang dipenuhi kegelapan, namun Hikari malah mengabaikannya dan hasilnya dia malah kalah. Bogal berhasil kabur. Karena penyesalan dan putus asa, Hikari mendengar jeritan para Arp yang akhirnya merasuki tubuhnya membentuk wujud baru yang akhirnya disebut sebagai Hunter Knight Tsurugi. Ini adalah pertama kalinya Hikari menggunakan Arp Gear ya. Dia sadar kalau sekarang tidak ada waktu untuk bersedih. Sejak saat itulah Hikari mencari tahu soal Bogal yang sudah mengacau di banyak planet dan tujuan selanjutnya adalah bumi. Kejadiannya berlanjut ke series Ultraman Mebius. Itu kenapa ya di awal Hikari pakai wujud Hunter Knight Tsurugi, karena dia memang sedang mengejar Bogal dan akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Itu yang diceritakan di Ultraman Hikari Saga. Sedangkan di Ultra Galaxy Fight The Absurd Conspiracy terungkap kalau Hikari sebenarnya tidak sendirian saat planet Arp diserang ya. Trigear yang diberitahu kalau Hikari ada di sana pun pergi, yang mana Hikari udah putus asa dan Trigear juga ngeliat sendiri ya momen Hikari mendapat Arp Gear dan bahkan sempat menyerang Trigear. Mungkin kesannya Hikari ini kurang bijak karena mengabaikan peringatan Ultraman King. Cuman memang Hikari pas itu agak labil ya. Dia bahkan belum tahu arti dari Ultraman. Ditambah lagi dia sangat menyukai planet Arp. Waktu Arp memberitahu soal ramalan itu aja, Hikari ngotot ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan mereka. Jadi ya dia gak punya pilihan lain selain menyerang Bogal. Walaupun Ultraman King udah kasih tahu kalau hatinya sedang dipenuhi kebencian dan ingin balas dendam. Itu jadi salah satu alasan juga ya kenapa Trigear malah jadi jahat dan menyerap kekuatan Grimdall. Karena Hikari yang adalah ketuanya aja bisa ditelan kegelapan gitu. Jadi gak salah juga kalau di UGF3C kemarin Trigear menyinggung soal Hikari yang dulu jadi Hunter Knight Tsurugi. Kembali ke Arp Gear, armor ini sebenarnya udah hancur setelah Hikari dan Mebius mengalahkan Bogal dan Ultra Mother yang menyelamatkannya.
Di situ Hikari udah pakai wujud aslinya ya. Di fase kedua series Mebius, Hikari lebih sering menggunakan wujud aslinya yang tanpa armor. Karena ya upgrade adalah senjata yang digunakannya khusus untuk balas dendam. Tapi tiba-tiba Hikari malah bisa pakai armor itu lagi untuk ngelawan Babalu Seijin dan Emperor Seijin. Itu dijelaskan di Ultraman Hikari Saga stage ketiga, di mana Hikari tiba-tiba mendapat Ultra Sign dari Mebius yang anehnya malah ada di planet Arp. Hikari pun menemuinya dan tiba-tiba diserang. Mebius kemudian berubah jadi Hunter Knight Tsurugi. Ya udah pasti ini adalah ulah dari Babalu Seijin. Babalu pun meremehkan Hikari yang sudah membuang upgrade-nya karena kemarahan dan kebencian adalah motivasi untuk jadi lebih kuat. Hikari yang tidak setuju pun melawan, cuman sayangnya dia dikalahkan. Baru akan dihabisi, Hikari tiba-tiba mendengar suara dari Arp yang mengingatkan momen ketika mereka bersama. Hingga tiba-tiba Crystal Arp muncul, memberikan Hikari Arp Gear lagi. Namun Ultraman King menjelaskan kalau itu bukan lagi Armor of Revenge, melainkan Armor of Hero. Membuktikan ramalan kedua dari Arp bahwa suatu hari akan ada pahlawan dengan armor cahaya, yang tak lain adalah Ultraman Hikari dengan Arp Gear versi cahaya, yang kali ini bukan untuk balas dendam. Karena kewalahan, Babalu pun kabur ke bumi dikejar Hikari. Kejadiannya berlanjut ke Ultraman Mebius episode 35 ya, di mana Babalu menyamar jadi Hikari untuk menipu manusia. Hingga pertarungan mereka berdua pun dilanjutkan. Hikari memanggil Arp Gear lagi yang sempat bikin Mirai dan Ryu kaget ya. Karena Hikari udah bisa mengendalikan armor itu dan Mirai menyebutnya sebagai Tsurugi yang baru. Pertarungan selanjutnya adalah saat melawan Emperor Seijin. Seperti yang kita tahu kalau Emperor Seijin adalah musuh terkuat di series Ultraman Mebius. Hikari yang berusaha melawannya pun kesulitan hingga armor of hero-nya hancur. Sejak itu kirainnya Arp Gear gak bisa digunain lagi ya. Ternyata itu salah karena Hikari menggunakan Armor of Hero-nya lagi untuk menyadarkan Tregear bahwa dia juga bisa keluar dari kegelapan berkat manusia. Kali ini dialah yang akan menyelamatkan Tregear. Alasan paling logis kenapa Arp Gear bisa balik lagi adalah sebenarnya armor ini memang gak pernah hancur kali ya. Pas diserang Emperor Seijin, Arp Gear bisa lepas karena Hikari udah kehabisan energi dan serangan Emperor Seijin yang memang sangat kuat. Biasanya memang ada kekuatan atau form yang gak bisa dipakai kalau penggunanya lagi melemah. Ditambah, Arp Gear juga gak perlu alat buat ngakses ya kan. Contohnya kayak Zero Bracelet. Kalau itu rusak, Zero gak bisa mengakses Ultimate Aegis untuk form Ultimate Zero. Kembali ke Tregear, di ending UGF3C, dia dan Belial akhirnya pergi dari Absurd Place. Belum jelas ya apa tujuan baru mereka, tapi ada kemungkinan gak ya kalau dia bakal balik jadi ilmuwan ngikut Hikari. Ada pendapat? Tuliskan aja di bawah, subscribe kalau belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.